Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Ya, coba rapikan dulu meja dan kursinya sebelum kita belajar. Yang mereng-mereng diluruskan. Cari tempat duduknya, posisi yang nyaman. Sudah? Sudah. Silakan keluarkan buku, alat tulisnya. Penanya disiapkan. Sudah? Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa silakan dipimpin ketua kelas, Naswan. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih Naswan. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Zira. Zira kenapa? Sakit. Nah, oke, anak ibu yang lain jaga kesehatannya ya. Oke, tepuk 1, 2, 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu bangun tidur dulu. Ini lagu anak-anak. Hafal semuanya? Hafal. Coba berdiri supaya lebih semangat. Ya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Bangun tidurku terus mandi gitu supaya lebih semangat ya. 1, 2, 3. Menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak ibu silakan perhatikan. Pada lagu bangun tidur ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama apa? Setelah bangun tidur, mandi. Setelah mandi, setelah itu, ya bantu ibu membersihkan tempat tidur. Nah, kalau kalian lihat kegiatannya itu dilakukan berurutan. Ada nggak yang sudah bangun tidur langsung makan? Enggak, ya kan? Nah, lalu anak ibu pernah tidak buat teh? Pernah. Apa yang harus disiapkan saat kita mau buat teh? Cangkir. Apa lagi? Ya, cangkir, sendok, gula, teh, dan air panas. Bagaimana langkah-langkah pertama membuat teh dulu? Siapkan cangkirnya, lalu tuangkan gula, masukkan teh, tuang air panas, lalu diaduk. Nah, itu anak ibu membuat tehnya berurutan, ya kan? Ada nggak sebelum bikin teh, mau bikin teh, langsung tuangkan air panas, tapi cangkirnya belum disediakan, bisa nggak? Yang kedua, anak ibu pernah ketinggalan bawa pena nggak? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Ya, ada yang membeli, ada yang meminjam. Ada yang mencuri? Enggak boleh ya. Jadi ada yang membeli, ada yang meminjam. Nah, anak ibu, saat kalian ketinggalan pena, yang pertama kalian pikirkan kan mau pinjam, mau beli, atau ada nggak yang kepikiran siapa sih pembuat pena pertama? Tidak, ya, karena saat kalian menghadapi masalah ketinggalan pena, siapa pembuat pena pertama itu tidak penting. Yang penting bagi kalian itu adalah supaya gimana caranya dapat pena, yaitu dengan cara meminjam atau membelinya. Nah, oke. Jawaban kalian dari pertanyaan-pertanyaan ibu tadi dan juga dari lagu bangun tidur ini, itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional ini itu sebenarnya kita sudah lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Tadi kayak buat teh, saat kehilangan pena, saat bangun tidur, tadi di lagunya, ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nanti kita pelajari. Nah, nanti diharapkan sesudah belajar ini anak ibu dapat nih memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah ibu tetapkan, yang sudah ibu susun. Coba nomor 1 baca Zahra. Siswa dapat mengidentifikasi satu aspek masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siswa dapat mengidentifikasi satu aspek masalah sederhana. Dan kedua, coba Naswan. Siswa dapat menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siswa dapat menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Selanjutnya, nih, ini adalah arti dari berpikir komputasional yang akan kita pelajari hari ini. Coba baca Arkan Rahib. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Ya, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan
sistematis. Jadi saat ada masalah kalian bisa menyusun solusinya secara logis. Logis ini apa artinya? Masuk akal ya, bukan yang mengada-ngada. Lalu secara sistematis, artinya terstruktur, berurutan. Selanjutnya, nah, nanti setelah berpikir komputasional, kita juga akan dikenalkan dengan 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama apa ini? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, ada yang pernah dengar kata-kata ini? Enggak, baru ya. Oke. Apa sih itu 4 metode berpikir komputasional? Yang dekomposisi, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, misalnya contoh membagi tugas dalam membersihkan kelas. Nah, misalnya ada sekelompok orang yang piket. Nah, tugasnya adalah membersihkan kelas. Nah, supaya masalahnya cepat selesai, solusinya adalah dibagi tugasnya. Yang pertama ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel lantai, dan ada yang membersihkan debu. Jadi masalah besarnya membersihkan kelas dipecahkan jadi masalah-masalah kecil, yaitu menyapu lantai, mengepel lantai, dan membersihkan debu. Sehingga pekerjaannya cepat selesai. Pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai. Paham? Paham. Kita lanjut selanjutnya, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola yaitu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Nah, kita sekolah dari hari apa sampai hari apa? Setiap harinya ada jadwal pelajaran? Ada. Jadi, setiap hari Senin bawa bukunya ini. Senin depan bukunya sama nggak? Sama. Nah, itu namanya pola. Ya, pola itu adalah kegiatan berulang yang sama dilakukan. Gitu. Hari Selasa juga gitu. Bukunya ini. Selasa depannya sama nggak bukunya? Sama. Itu namanya pola. Selanjutnya abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Yang tidak penting tidak usah dipikirkan. Contohnya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu bagaimana proses membuat pensil. Nah, selanjutnya algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, contohnya di sini masalahnya adalah kita mau buat mie rebus. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama adalah didihkan air. Yang kedua, masukkan mie. Yang ketiga, masukkan bumbu, tuangkan mie dari panci pada mangkok yang disediakan. Yang keempat, mie siap disajikan. Nah, ini sama dengan contoh awal tentang membuat teh tadi, ya, gitu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau menguji nih. Kalau kalian sudah paham, tentu kalian bisa memecahkan masalah yang Ibu beri. Nah, masalah pertama masak nasi goreng. Jadi per kelompok kita menentukan metode berpikir komputasinya ya. Di sini Ibu ada beberapa kartu informasi bergambar. Ya, di sini tidak Ibu tulis mana yang dekomposisi, mana yang pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi tidak Ibu tulis. Jadi kalian yang menentukan, gitu. Nanti silakan kalian yang ambil, ya. Ini diacak, kalian yang tentukan. Nah, coba dari kelompok 1, silakan maju perwakilannya 4 orang. Ayo, silakan berdiri. Bebas, siapa aja, 4 orang aja. 4 orang dulu, maju. Nah, silakan diambil mana yang kartu dekomposisi. Coba, silakan dilihat. Silakan ambil mana yang kartu dekomposisi. Ya, benar ya. Nah, ini langkah pertama saat kita mau masak nasi goreng. Kita perlu menyiapkan alat-alatnya dulu. Ada panci, spatula, kompor, dan apa nih? Pisau sama talenan. Yang kedua apa Ria ini? Menyiapkan apa? Bahan-bahannya apa aja? Minyak goreng. Ya, yang ketiga apa itu, Amel? Bukan wortel itu. Cabe. Tengokkan ke temannya. Ada kecap, tinggi. Ada kecap, bawang putih, bawang merah, cabe, dan garam. Yang keempat, itu adalah langkah-langkahnya. Yang pertama apa itu, Pania? Coba lihat. Potong semua bahan. Yang kedua, ulek bumbu. Yang ketiga, panaskan minyak goreng, telur, dan bumbu. Yang keempat,
Yang kelima, cek rasa. Oke, jadi ini udah benar ya. Kelompok 1 berhasil menemukan kartu dekomposisi membuat nasi goreng. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, letakkan kembali. Nah, sekarang maju kelompok 2. Kelompok 2, silakan temukan kartu pengenalan pola membuat nasi goreng. Ayo, maju 2 orang aja lah. 2 orang. Ayo, temukan kartu pengenalan pola dalam membuat nasi goreng. Nah, coba saya baca. Baca keras-keras. Nah, saat kalian pertama kali buat nasi goreng, kalian tahu waktu buat satu porsi itu memakan 10 menit, ya, memakan waktu 10 menit. Jadi besoknya, waktu kalian mau buat nasi goreng lagi, kalian udah tahu, oh waktunya 10 menit nih. Silakan lanjut baca, Tania. Nah, karena kita pernah buat nasi goreng, tahu bumbunya, tahu langkah-langkahnya, kita juga akan tahu cara membuat kue tiaw goreng. Karena bahannya sama, ya, bumbunya sama, yang berbeda hanya nasi dan kue tiawnya. Tapi kita tahu, karena kita sudah tahu pola bikin nasi goreng. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan taruh lagi, diacak lagi. Ya. Silakan duduk. Yang kelompok 3, silakan maju 2 orang. Ayo kasih lewat temannya. Kelompok 3 silakan temukan kartu abstraksi membuat nasi goreng. Coba Zara perlihatkan, dibaca Zara. Efisien. Ya, nah supaya lebih efektif itu artinya cepat ya. Kalau kita pernah buat satu porsi nasi goreng, kita tahu nasinya semangkok. Nah, besoknya kalau kita mau buat 3 porsi, kita bisa langsung gabungkan 3 mangkok nasi. Jadi bukan masak dulu 1 mangkok, lalu masak lagi 1 mangkok, lalu masak lagi 1 mangkok, bukan seperti itu. Jadi langsung aja gabungkan 3 mangkok, jadi 3 porsi gitu. Selanjutnya baca Wahyu. Ya, saat kita membuat nasi goreng, kita tidak perlu memikirkan bagaimana proses caranya kacang kedelai berubah menjadi kecap. Lalu bagaimana cara kompor bisa menyalakan api, itu tidak penting ya. Tepuk tangan dulu. Silakan taruh lagi. Ya, acak kembali. Nah, silakan duduk. Kelompok 4, maju 2 orang. Ya, kelompok 4 temukan kartu algoritma. Algoritma membuat nasi goreng. Perlihatkan ke teman-temannya. Yang pertama coba baca Habibi. Yang lain perhatikan. Ya, yang dibaca Habibi tadi adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Lalu yang dipegang Garda apa itu? Gambarnya ya, gambar-gambar yang menerangkan langkah membuat nasi goreng. Dari apa itu pertama Garda? Lalu yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Cek rasa. Itu langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan letakkan kartunya. Oke, boleh duduk. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang definisi berpikir komputasional dan metode berpikir komputasional. Sampai sini, anak ibu ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang tidak dimengerti? Ya. Tidak. Di sini, ibu punya satu masalah. Nah, sekarang kalian selesaikan masalah di bawah ini. Coba bacakan, Za. Nah, ini masalahnya Amel mau buat jus alpukat, ya. Tugas kalian, kelompok 1, 2, 3, dan 4, terapkan 4 metode berpikir komputasi ini tadi ke masalah kita yang mau buat jus alpukat. Gitu. Paham? Paham. Di sini Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 tentang dekomposisi, ya. Kelompok 2 ini tentang pengenalan pola. Kelompok 3 ini tentang algoritma. Abstraksi. Yang kelompok 4 ini tentang algoritma. Nah, silakan terapkan 4 metode komputasi yang tadi sudah kita pelajari ke masalah membuat jus alpukat. Silakan dikerjakan.
Silakan buat nama kelompoknya dulu, siapa aja. Ditulis nama kelompoknya siapa aja. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya maju. Serempak majunya, yuk. Silakan. Ini kan nggak kelihatan. Yang lain mendengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlihatkan dulu lembarnya sama teman-temannya. Nah, ini adalah langkah-langkah dekomposisi yang disusun kelompok 1, memecah masalah besar menjadi masalah kecil-kecil. Yang pertama, menyiapkan alatnya. Alat untuk membuat jus alpukatnya ada pisau, sendok, blender, dan gelas. Yang kedua, menyiapkan bahan. Bahannya ada alpukat, gula, susu kental manis, batu es, air, ya. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah membuatnya. Pertama, alpukatnya dikerok dulu dagingnya, ya kan? Masukkan ke blender, tambahkan gula, susu kental manis, dan lain-lain. Sampai akhirnya siap disajikan. Menurut yang lain, apakah benar yang sudah disusun kelompok 1? Benar. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1. Proses membuat memiliki pola yang dengan Ya, ini ditulis oleh kelompok 2 bahwa cara membuat jus alpukat itu sama dengan membuat jus-jus buah yang lain. Jadi saat kalian sudah bisa membuat jus alpukat, maka kalian bisa membuat jus yang lain, ya. Karena polanya sama. Nah, yang pertama siapkan alat, ya kan? Siapkan bahan. Langkah-langkahnya mulai dari menyiapkan daging buahnya, masukkan ke blender, dan selanjutnya. Gitu. Benar kelompok 2? Benar. Tepuk tangan. Kelompok sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dan benar menerapkan 4 metode komputasi ke dalam masalah yang diberikan. Oke, silakan duduk kembali. Boleh duduk. Ini ada yang tidak dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti PR-nya silakan mengerjakan soal halaman 20, ya. Ibu, setelah pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Happy, apa lagi? Seru, apa lagi? Senang. Nah, dari semua kegiatan tadi, bagian mana yang paling kalian sukai? Main kartu, ya. Nah, kalau bagian yang tidak kalian sukai? Oke. Bu, dari pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa jawab? Ya, Dara. Ya, benar. Yang kedua, 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu? Ya, Naswan. Benar. Yang kedua, pengenalan pola. Siapa itu yang bisa jawab? Ya, Sasa. Ya, benar. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Abstraksi. Siapa yang bisa tahu itu jawabnya? Coba, Pania. Ya, yang tidak relevan diabaikan. Yang keempat apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Ya, menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, benar. Nah, Ibu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa, ya. Silakan Ketua Kelas Naswan pimpin doanya. Oke.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.